Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Palembang, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Pedagang pasar Kertapati Palembang dikejutkan dengan penemuan jenazah pria tertelungkup di tengah pasar. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Tilang elektronik atau ATLAS segera diterapkan Polres Ogan Komering Ilir mulai awal Juli 2022. Kamera pemantau di jalan mulai dipasang. Pedagang hewan kurban merebak sepanjang jalan lintas timur Sumatera, tetapi pedagang mengeluh penjualan hewan yang menurun drastis. Ratusan buruh mendatangi kantor gubernur meminta gubernur menerbitkan keputusan tentang kenaikan upah minimum di Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Buruh menuntut UMK naik sebesar 5,1%. Ratusan pekerja mendatangi kantor gubernur Sumatera Selatan Rabu pagi. Mereka menuntut gubernur membatalkan surat keputusan tentang upah minimum di kabupaten, sekaligus menerbitkan keputusan tentang kenaikan UMK Sumatera Selatan. Aksi para buruh ini akhirnya ditemui Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Selatan yang menyatakan akan meneruskan aspirasi buruh kepada Gubernur Sumatera Selatan. Yang dituntutkan UMK ya, UMK itu upah minimum kabupaten. Itu prosesnya itu diproses oleh Dewan Pengupahan Kabupaten, direkomendasi oleh Bupati dan Wali Kota ke Gubernur. Gubernur menerbitkan SK-nya sesuai keputusan undang-undang ya. Nah itu digugat oleh teman-teman pekerja. Hari ini sedang proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kita tunggu saja hasil keputusan itu. Apakah permohonannya dikabulkan atau ditolak kan? Nah nanti apakah nanti akan ini urus kajian biro hukum ya. Karena kita punya pengacara, itu urusan biro pengacara. Selain menggelar demo, para buruh juga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait tidak adanya kenaikan UMK di 5 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Ya kalau kami itu minimal 5,1% sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada yang diterbitkan oleh pemerintah terkait. Dengan tidak adanya kenaikan ini dampaknya bagi buruh apa sih Pak? Ya tentu daya beli buruh menjadi kurang, sedangkan harga kebutuhan pokok ini semakin meningkat. Ada 5 kabupaten kota yang tidak naik UMK-nya saat ini, yakni Palembang, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musirawas, dan Oku Timur. Buruh menuntut UMK naik sebesar 5,1% sesuai pertumbuhan ekonomi. Yanuar Ikram melaporkan dari Kota Palembang. Aksi kita hari ini adalah aspirasi. Pedagang hewan kurban mulai membanjiri sepanjang jalan lintas timur Sumatera Palembang Kayu Agung. Namun merebaknya PMK membuat penjualan hewan menurun drastis dari tahun sebelumnya. Meskipun Hari Raya Idul Adha masih akan berlangsung 3 pekan lagi, pedagang hewan musiman telah menjamur di sepanjang jalan lintas timur Sumatera, Palembang Kayu Agung. Untuk menarik minat pembeli, pedagang pun memberikan makanan rumput segar agar hewan yang mereka jual terlihat bugar. Merebaknya penyakit mulut dan kaki pada ternak ternyata berimbas terhadap penjualan hewan kurban. Seperti yang dialami pedagang kambing Dedek Sulaiman, yang mengaku penjualan kambingnya jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun lalu dalam sepekan dirinya bisa menjual 20 ekor kambing, tahun ini baru 9 ekor kambing saja yang laku terjual. Kemarin kan? Oh iya, laku 9 ya? Ada yang bagian yang ambil kan? Nggak tahu yang mesen, ada? Ya, ada yang pesan, tapi belum ini kan? Belum damai, tapi banyak lah sudah mesen nih. Oh, banyak. Biasanya setiap per tahunnya berapa banyak laku? 40 habis. Habis. Tapi kayaknya tahun ini banyak nanya-nanya kan? Iya. Kan? Diperkirakan harga kambing kurban akan terus mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Adha. Untuk saat ini kambing dijual dengan harga 2,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Kita beralih ke informasi lain. Petani alpukat Desa Kutobatu, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan diliputi rasa gembira pada musim panen kali ini. Selain hasil meningkat dibanding tahun lalu, pesanan juga sudah datang dari berbagai daerah. Panen pokat menari di sinilah. Memasuki musim panen, petani buah alpukat yang berada di Desa Kutobatu, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan diliputi rasa gembira. Terlebih pada panen kali ini hasilnya jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya dan pesanan telah datang dari berbagai daerah. Desa Kutobatu yang berhadapan langsung dengan kawasan wisata Danau Ranau merupakan salah satu sentra penghasil buah alpukat terbesar di Sumatera Selatan. Apalagi alpukat Desa Kutobatu dikenal memiliki daging buah yang tebal, berwarna kuning mentega, serta bertekstur lembut dan rasanya gurih. Sehingga tak heran alpukat Kutobatu banyak diburu pembeli. Salah satu petani alpukat mengaku kebunnya menghasilkan 2 hingga 3 ton buah alpukat per 2 minggu. Sedangkan 1 kilogram alpukat super dijual dengan harga 10 hingga 15 ribu rupiah. Hasil panen alpukat kita ini tanah lebih kurang 2 hektar. Pohon alpukatnya lebih kurang 500 batang, 500 pohon. Kalau dia sekali panen bisa mencapai 2-3 ton. Per berapa lama tuh, Pak? Per 2 minggu. Per 2 minggu. Per 2 minggu. Untuk harganya sendiri, Pak? Harga dia bisa mencapai 10.000 sampai 15.000 per kilo. Dia yang super. Kalau bedanya super dengan biasa apa tuh, Pak? Bedanya, kalau yang super dia besar-besar seperti ini contohnya. Kalau dia yang asalan, yang kecil-kecil, cuman kalau kita panen yang kecil, petani alpukat rugi. Jadi kita tunggu setelah besar baru kita panen. Sebagian besar masyarakat Desa Kutobatu menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani alpukat. Sebab dari hasil menjual buah alpukat, warga tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun juga bisa menyekolahkan anak mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Doni Hermatra berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.